Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Demit. Untuk kisah horor kali ini berjudul Tamu Tak Diundang. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya jika kalian like, subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Jika kalian ingin langsung membaca ceritanya, kunjungi saja link yang sudah tersedia di kolom deskripsi. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Perjalanan dinas keluar kota atau keluar pulau memiliki pengalaman tersendiri yang cukup mengasihkan. Namun kali ini ada sisi lain dari pengalamanku tentang tamu yang tak diundang. Pengalaman yang terjadi saat melakukan perjalanan dinas dan cukup membuat bulu kuduku berdiri untuk diceritakan. Kejadian ini telah lama terjadi, namun tetap menjadi pengalaman yang tak terlupakan hingga saat ini. Aku mendapat tugas pertama kali untuk melakukan perjalanan dinas pertama ke Kepulauan Riau bersama rekanku Rudi. Seperti biasa, setelah sampai di bandara, aku dan Rudi dijemput oleh supir menuju mes tempat kami akan menginap. Lokasi mes ini kurang lebih sama seperti mes di Kalimantan, yaitu di tengah-tengah hutan. Rencananya kami akan menginap 2 hari 1 malam di mes tersebut. Setelah menempuh perjalanan kira-kira 6 jam, akhirnya sampailah kami di mes itu. Mes tersebut baru beberapa minggu selesai dibangun, sehingga cat bangunannya masih sedikit tercium. Karena kami sampai di lokasi sudah petang, aku dan Rudi pun melepas lelah sejenak di sofa sambil menonton televisi dan meneguk kopi hangat. Saat asyik bersantai, tiba-tiba suasana menjadi dingin dan terdengar suara lolongan anjing kampung yang cukup membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba terdengar suara langkah orang. Tok tok tok. Aku sempat kaget mendengar suara pintu depan yang diketuk. Rudi dengan segera membuka pintu dan, "Bagaimana Pak? Aman?" tanya seorang satpam yang sedang berpatroli bersama temannya. "Aman Pak, hehehe," jawab Rudi sambil tertawa kecil. Setelah memastikan kondisi mes aman terkendali, kedua satpam tersebut izin melanjutkan patrolinya. "Tidur yuk Pak," ajak Rudi yang sudah menguap sambil bahan di sofa. "Bentar, habisin dulu kopi," jawabku sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Tiba-tiba terdengar kembali lolongan anjing kampung yang namun kini cukup panjang. "Udah yuk tidur, besok kerja," ucapku sambil berdiri menuju kamar. "Yuk," jawab Rudi sambil beranjak dari sofa. Duk duk duk. Terdengar suara orang mengetuk pintu, namun secara perlahan. Rudi yang tadinya ingin ke kamar dengan segera berbalik badan menuju pintu untuk membukanya. Aku pun berdiri di depan pintu kamar sambil melihat siapa yang bertamu malam-malam begini. "Rajin banget patrolinya satpam di sini," ujar Rudi sambil membuka pintu. Rudi pun membuka pintu. Sejenak Rudi terdiam kaku dengan bibir yang gelagapan, dan refleks Rudi melompat ke belakang sambil merangkak memegang kakiku yang juga terdiam kaku. Jantungku berdetak sangat kencang dan seluruh bulu di badan serasa merinding. Seorang laki-laki tua berwajah pucat dengan mata yang putih tanpa retina hitam menggendong sebuah pocong dengan kedua tangannya berdiri di depan pintu. Secara perlahan, sosok tersebut masuk dan meletakkan pocong itu di lantai ruang tengah. Kemudian berbalik memandangi kami dengan tatapan tajam berwarna putih tanpa ekspresi. Aku yang sudah ketakutan tidak karuan,
Tanpa pikir panjang segera menarik Rudi dan berlari keluar menuju pos satpam yang jaraknya kira-kira 50 meter dari mes. Malam itu kami habiskan dengan menginap di pos hingga pagi karena kami merasa takut